warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita kenikmatan berupa Islam dan iman. Dan pada kesempatan kali ini kita masih diberikan satu napas yang panjang, di mana kita hari ini bernapas dengan megahnya, tidak dipungut pajak, bahkan diberikan secara cuma-cuma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang baik. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita sekalian, yang hari ini wajah serta nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diabadikan di baliho, bahkan diabadikan dalam billboard, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mulianya sehingga tidak ditampilkan sampai saat ini. Sehingga tujuan utama kita adalah bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, yang pertama saya diundang bukan untuk takziah. Pada kesempatan kali ini saya diundang untuk mengikuti lomba, dan lomba ini adalah untuk menunjukkan bahwa pemuda Gorontalo ada juga yang bisa ceramah, ada juga yang bisa ceramah berdiri di sini untuk meyakini milenial bahwa sesungguhnya anak muda bisa berceramah, bukan hanya yang titel LC saja, tapi anak muda juga bisa. Takbir! Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan ceramah yang saya beri judul Pemuda Masa Kini adalah pemuda penerus generasi bangsa sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi pemuda saat ini banyak fenomena-fenomena yang kita lihat, banyak hal-hal yang bermunculan. Dengan adanya pergeseran globalisasi yang sering disebut dengan 4.0, banyak hal-hal yang sudah terjadi, banyak hal-hal yang sudah ditemukan, banyak hal-hal yang mulai menggeser dari akhlak, bahkan tentatif kita hidup di muka bumi ini tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak fenomena yang terjadi seperti selfie. Selfie ini juga berbahaya untuk kita sekalian. Yang pertama adalah ketika kita makan, kita selfie. Ketika kita duduk, kita selfie. Bahkan kita ceramah hari ini disiarkan oleh KCM Gorontalo menggunakan media online Bapak dan Ibu. Apalagi orang mau celaka, wanu istilah loh londalo, goma tepo uti tahu talo celaka, dewi itu bantuan lingolio. Itu istilahnya sampai saat ini kita lihat fenomena yang ada di kehidupan kita sampai saat ini. Pokoknya selfie dulu, setelah itu mati ditanam. Itu istilahnya sampai saat ini. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi sampai saat ini itu adalah sebagian besar dari apa yang ditimbulkan dari tidak ketahuan, tidak tahu tentang apa sebenarnya tujuan kita di dunia ini. Sebagai pemuda tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita tunaikan dalam kehidupan ini.
Ada fenomena yang terjadi dan bahkan kita sudah dengarkan. Menurut survei, jika kita buka pada HP kita di tahun 2018, BNN melakukan survei, dan dalam survei tersebut 33% orang sudah menggunakan yang namanya narkoba dan lain sebagainya. Ini merupakan peranan kita. Lantas bagaimana Islam memandang tersebut? Bos, Islam sudah memandang itu beberapa abad yang lalu. Apa dalilnya Ustadz? Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisir wal ansabu wala azlam rizsun fadtanibuhu katsiran la'allakum tattaqun. Artinya Ustadz, ada artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meminum khamar, berjudi, mengadu nafsu anak panah. Sesungguhnya itu adalah amalan setan, perbuatan setan. Jauhilah olehmu agar kamu beruntung. Diundungi da'a jika itu menjauhi yang namanya khamar itu. Sudah ada obatnya dalam Islam, tapi kita pandang enteng terhadap tersebut. Acuh tak acuh dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu fenomena tentang yang namanya narkoba dan meminum khamar. Yang kedua, perzinahan, pacaran dan pergaulan seks bebas. Menurut survei yang dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, bahkan di dunia dengan detox. Coba buka di Google hari ini, pada tahun 2018 surveinya masih ada bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 dari jumlah pernikahan dini terbesar. Selanjutnya, dari data ini bisa kita kalkulasi berapa persen sudah mencapai lebih dari 55% dengan jumlah 2.229.000 orang yang sudah melakukan pernikahan dini. Dan untungnya saya berdiri di sini terselamatkan, belum menikah dan lain sebagainya. Mungkin pada kesempatan kali ini bisa dicarikan yang namanya jodoh. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena pemuda yang terakhir adalah yang namanya tawuran. Saya juga pernah tawuran, makanya saya mau ceramah di sini. Wahai anak-anak muda yang ada di luar sana, jauhi yang namanya tawuran. Karena efeknya apa? Mopo bihu. Hadirin yang sama dirahmati Allah, ini sudah dijelaskan yang namanya dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Janganlah kalian yang namanya bercerai-berai, kalian akan memangkan bangkai dari saudaramu sendiri. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia suruh jaga bapak dan ibu, bukan dibiarkan keluar malam bonceng sini bonceng sana dan akhirnya masuk angin. Cuma bermodalkan bakso, anak kita, harga diri anak kita itu direnggut dengan biasanya. Karena ibu nantinya adalah ibu yang anaknya bukan hasil dari yang perzinahan, anaknya yang hadir dari orang yang namanya penceramah. Contohnya saya di sini. Untuk ibu-ibu di luar sana yang mau anaknya terselamatkan, saya ada di sini. Insya Allah Bapak dan Ibu. Hadirin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita bertawakal dan beriman kepada Allah. Sejatinya segala sesuatu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, kata Allah apa? Fatawakkal illallah. Maka terakhirlah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendekatkan diri kita dengan yang namanya bersosialisasi dengan teman-teman kita. Maka kejahatan itu, kerusakan itu tidak akan pernah muncul. Joharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Sesungguhnya tidak nampak keburukan di laut dan di darat akibat perbuatan dari tangan manusia. Jadi kembalinya kepada kita manusia agar senantiasa saling menjaga dan saling melindungi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. La insanun kamilan, tidak ada manusia yang sempurna. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.